Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-5 sampai 8. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu, yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Judul renungan kita hari ini adalah Meluangkan Waktu untuk Tuhan, ditulis oleh Charles R. Swindoll, sahabat suara kasih. Pemazmur berkata dalam Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Apakah kamu memiliki tempat khusus untuk mencari wajah Tuhan? Apakah kamu menyisihkan waktu berada di tempat khusus tersebut untuk mencari wajah Tuhan? Sudahkah kamu memprioritaskan hal berdoa? Dan ketika kamu berdoa, apakah kamu ingat bahwa wajah Tuhan adalah yang kamu cari? Mungkin kamu telah mencari wajah Tuhan saat melakukan pekerjaan pelayanan atau pekerjaan di gereja, namun sangat jarang untuk mencari Tuhan pada waktu pribadi. Kita cenderung berpikir bahwa pekerjaan terbaik kita telah diselesaikan di tempat kerja, tapi sesungguhnya pekerjaan terbaik kita selesai ketika kita mencari wajahnya dan berada di kakinya dalam waktu pribadi kita. Mudah sekali bagi kita untuk terperangkap dalam aktivitas sehari-hari dengan kesibukan kita, sehingga kehilangan waktu untuk mencari Tuhan. Saya mulai menyadari hal ini
Hasil dari investasi waktu yang saya berikan dari mencari wajah-Nya adalah, saya mendapatkan petunjuk kehidupan dari Tuhan, dan saya juga mendapatkan kepekaan tentang kesalahan yang terjadi dalam hidup saya. Menyisihkan waktu pribadi dengan Tuhan tidaklah rumit, namun sulit untuk dipertahankan. Meski demikian kita tetap memerlukan keintiman dengan Tuhan, terutama dengan hidup kita yang sangat sibuk. Pikirkanlah tentang keindahan, kekaguman, kebesaran, saat kita melakukan pujian di tempat pribadi, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, betapa hebatnya ibadah yang diiringi dengan musik yang lengkap, suara lantang nyanyian jemaat, semua itu tidak dapat dibandingkan dengan pujian yang akan kamu lakukan di tempat khususmu, dan di mana pekerjaan terbaik Tuhan akan dikerjakan melalui hidup kita. Sahabat Suara Kasih, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang doa, Dia berkata, "Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu, yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Matius 6 ayat 6. Marilah kita renungkan, pekerjaan terbaik kita telah selesai, ketika kita berlutut di hadapan Tuhan. Waktu pribadi kita dengan Tuhan adalah tempat pekerjaan terbaik yang kita lakukan, di mana pekerjaan terbaik Tuhan dicapai dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.